dalam agama Islam, orang lahir itu nggak cuma didampingin malaikat pencatat amal. Ya, Ada yang namanya jin qarin. jin, betul. Qarin dalam bahasa Arab artinya sebetulnya sahabat. Oh. Sahabat itu ada 14 kata dalam bahasa Arab berdasarkan urutan kedekatannya. Qarin adalah yang paling dekat. Oke. Sedekat-dekatnya manusia sama manusia, suami istri misalkan, tetap aja di toilet nggak akan ditongkrongin, ayo semangat saya Enggak dong, nggak enggak akan ya, dong. geli juga. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan jin, qarin itu, dia dari lahir sampai meninggal nempelin itu orang, maka pasti tahu segala hal tentang si kakek itu. Masalahnya, ama khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, diciptakan untuk beribadah, nggak semuanya beribadah. Gitu. Kalau misalkan manusianya mati, dianya gabut, Belum tentu ibadah. belum tentu ibadah. Akhirnya ngapain? Gangguin anak cucu keturunannya. Hasilnya apa? Keluarga tersebut yang tadinya ada masalah sholat, sekarang ngapain? Nunggu si anak itu kesurupan, nanya ke si anak itu. Rusak nggak tauhidnya? Rusak. Ini ada bertanya, apakah iblis termasuk jin dan syaitan? Jadi iblis, ada istilah iblis, ada jin, ada syaitan. Makhluk, ya, ada 3. Jin, manusia, malaikat. Jin, manusia, dan apa? Malaikat. Manusia ada 2, ada manusia baik, ada manusia yang buruk. Manusia buruk disebut juga syaitan. Manusia buruk disebut juga apa? Syaitan. Syayatinal insi wal jinni, kata Allah, syaitan, jin dan manusia. Jin pun demikian, ada jin baik dan jin buruk. Jin buruk namanya apa? Syaitan. Jadi syaitan itu untuk yang buruk, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Adapun iblis salah satu dari jin. Yang iblis inilah satu-satunya jin yang ditunda kematiannya. Dia yang masih hidup sampai sekarang. Umurnya entah sudah berapa puluh ribu tahun ya. Tapi kalau jin-jin yang lain mereka mati sebagaimana manusia. Itulah iblis, itulah jin, itulah apa? Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui, jin adalah makhluk tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia. Dulu, bangsa jin menduduki beberapa tempat di langit, dan kerap mendengar berita-berita dari Allah. Namun, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa lagi mendengarkan kabar dari langit. Nenek moyang bangsa jin, ialah iblis yang dulunya bernama Azazil. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis inilah, kemudian disebut dengan setan. Sebutan setan tak hanya diperuntukkan kepada jin yang mengikuti iblis, tetapi juga bangsa manusia yang diperdayai oleh setan. Adapun wujud jin, disebutkan memiliki tanduk, ada yang berukuran kecil seperti lalat. Ada yang memiliki sayap, dan sebagainya. Jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat wujud mereka. Bangsa jin memiliki jenis kelamin, seperti halnya manusia yaitu, laki-laki dan wanita. Mereka juga berkembang biak. Mereka mati sebelum hari kiamat, kecuali iblis yang umurnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa jin biasa menyukai tempat-tempat sepi yang tidak dihuni oleh manusia. Mereka bertempat tinggal di rumah kosong, gedung tak berpenghuni, lautan, lembah, tempat kotor, termasuk lubang-lubang yang ada di muka bumi. Berikut tempat-tempat yang disukai dan jadi tempat bersarangnya jin. 1. Toilet. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad. Toilet menjadi tempat favorit bangsa jin. 2. Pasar. Tak disangka, pasar merupakan tempat tinggal atau sarang jin. Pasar menjadi tempat bertemunya setan dan mereka menancapkan benderanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar, dan yang terakhir keluar pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan, dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2451. 3. Rumah kosong, atau bangunan tak berpenghuni. Jin acap kali bertempat tinggal di rumah-rumah kosong, atau bangunan tak berpenghuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah, yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 1860. Apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaknya membersihkan, dengan mengibaskan ujung sarungnya 3 kali. Dan apabila berbaring hendaknya berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apabila seseorang memasuki rumahnya, dan berzikir kepada Allah, dengan membaca basmalah, tatkala masuk dan makan, setan akan berkata, kepada kawan-kawannya, kalian tidak mendapatkan tempat menginap, dan makan malam, di rumah ini. Dan jika ia masuk, namun tidak membaca basmalah, setan akan berkata, kepada kawan-kawannya, kalian mendapatkan tempat menginap, dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya setan akan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap, dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. 4. Lubang. Tempat tinggal jin selanjutnya, adalah lubang-lubang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Qatadah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Kuburan. Kuburan merupakan salah satu tempat kesukaan bangsa jin. Karena itulah, Rasul dalam sebuah riwayat melarang, makam dijadikan sebagai tempat sholat, seperti halnya kamar mandi. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda, semua tempat di bumi ini, adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat, atau bersujud, kecuali kamar mandi, dan kuburan. Hadis riwayat Abu Dawud, dan At-Tirmizi. 6. Tempat-tempat maksiat. 7. Tempat antara panas dan teduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka, atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak, sehingga sebahagian dari dirinya terletak di tempat panas, dan sebahagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri, meninggalkan tempat itu. 8. Pohon, atau benda keramat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu, dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, dia menghadap Nabi. Rasulullah bersabda, kembali, kamu belum melakukan apapun. Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya, sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi, beliau bersabda, itulah Uzza. Hadis riwayat An-Nasai, dalam Sunan Al-Kubro. Sama seperti manusia, jin merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin termasuk ke dalam golongan makhluk gaib, yang artinya tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia. Semakin manusia takut kepada jin, semakin leluasa pula mereka menakuti kita. Terlebih, jin sama-sama merupakan makhluk Allah layaknya manusia. Mereka hidup di alamnya sendiri. Itulah beberapa tempat yang menjadi sarang jin dan setan dalam syariat Islam. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.